Tidak akan membebankan mahasiswa, tapi insya Allah akan ada laporan atau luaran yang harus dicapai. Mungkin kita langsung saja ke Mas Alwi ya untuk menyampaikan bagaimana teknis untuk PPL dan KKN. Oh, Mas Alwi, tak jadiin Oke. host kalian, Wi. Ada PPT-nya, Wi ya? Bukan PPT, tapi saya langsung menampilkan buku apa namanya Oh iya, panduan. iya, iya. Ya, Tak jadiin host. oke. So, monggo, waktu dan tempat Oke. saya misalkan. Monggo, Wi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Pak Fazlur Rahman merupakan apa penanggung jawab program eksekutif Fakultas Agama Islam, dan yang saya hormati teman-teman semua yang mau ya, dan bisa meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi KKN dan PPL ini. Hmm, Kayaknya langsung saja ya, ini sudah jam 8 lebih. Langsung saja. Nah, saya izin share screen. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke tema atau pembahasan sosialisasi KKN dan PPL ini, teman-teman, saya perlu menjelaskan bahwa Prodi itu memberikan banyak kemudahan ke jenengan, tetapi ada sesuatu aturan yang nggak bisa dikompromikan. Nah, salah satunya adalah KKN dan PPL. Yang lainnya misalnya kayak skripsi, terus kayak wisuda nanti harus datang dan lain sebagainya. Seperti itu adalah beberapa contoh aturan yang nggak bisa dikompromikan. Begitu teman-teman. Tapi pelaksanaan KKN dan PPL atau magang bahasanya, KKN dan magang itu meskipun tidak bisa dikompromikan harus dilakukan, tetapi prodi sebisa mungkin mencari cara untuk memudahkan jenengan semua. Begitu. Salah satunya adalah timeline, waktu. Pelaksanaan KKN dan PPL itu jenengan terserah. Yang penting sebelum wisuda. Begitu ya. Terserah jenengan, yang penting sebelum wisuda. Dan eh, kami sudah menangani banyak sekali, ada 30 sampai 40 mahasiswa yang mahasiswa RPL yang KKN dan PPL. Dan nyatanya sukses dan wisuda semua. Begitu teman-teman. Begitu ya. eh ini karena saat apa Untuk PPT kemudahan. Dini. Halo. Oke, kemudahan pertama itu fleksibilitas timeline atau fleksibelnya waktu. Jadi bisa dilakukan kapanpun selama sebelum wisuda. Kalau KKN itu dilakukan berapa lama Pak Fazlur? 14 hari ya? 14 hari, Wi. Kalau 4, eh, Pak KKN ya? iya, KKN 14 hari atau sampai ini apa SKS-nya Luarannya terpenuhi tercapai. gitu. Dan itu adalah kemudahan selanjutnya. Jadi sampai SKS-nya terpenuhi. Kalau SKS-nya terpenuhi dalam waktu 5 hari, ya sudah dilakukan itu 5 hari itu. Nanti dibuat laporannya, diserahkan ke kami. Begitu. Kalau PPL itu lama waktunya adalah 1 bulan. Setengah bulan di KUA, kalau reguler ya setengah bulan di KUA, setengah bulan di pengadilan agama. Tapi untuk RPL atau kelas sore itu 1 bulan di lembaga yang mendukung prodi, nanti dikonsultasikan. Mungkin yang stay di Saudi, waktu itu ada stay di Saudi itu dia magang di lembaga wakaf, pengelolaan wakaf, entah swasta, entah milik negara. Terus ada juga yang stay di Saudi, tapi ketika libur pulang lalu melaksanakan KKN dan PPL. Begitu. Terus kalau yang di Indonesia kan gampang tuh, tinggal milih KUA atau milih pengadilan agama. Seperti itu. Itu bentuk fleksibilitas. Jadi ada yang nggak bisa dikompromikan, yaitu pelaksanaan KKN PPL, tapi ada yang masih bisa dikompromikan, yaitu fleksibilitasnya. Entah dari waktu, entah dari tempat, seperti itu. Nah, saya jelaskan, mulai masuk ke materi nanti akan ada tanya jawab. Kalau
mungkin ada yang kurang jelas. Nah, kegiatan KKN yang atas-atasnya seperti proses KKN, penerjunan ke lapangan, dasar hukum dan lain sebagainya nanti bisa dibaca. Buku panduannya akan saya share nanti melalui Pak Fazlur atau melalui Zoom ini sekalian. Benar, melalui Zoom ini sekalian. Ini akan saya share panduan KKN dan PPL. Nah, nah, akan saya jelaskan proses, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, oke, jadi yang namanya KKN atau kuliah kerja nyata itu adalah itu ada beberapa program yang harus jenengan lakukan. Yang pertama kayak pemberian penyuluhan atau pelatihan atau pengajian melalui berbagai media sosial. Outputnya ini. Nah, terus kemudian ini adalah jenis kegiatan yang pertama. Jenis kegiatan yang kedua itu adalah pendampingan belajar baik secara online maupun offline untuk siswa SD atau SMP. Kemudian kegiatan yang ketiga itu pendampingan manajemen UKM. Oh iya teman-teman, kenapa kok ada yang mahasiswa baru kok udah langsung pembekalan KKN PPL? Karena ini timelinenya fleksibel kan? Timelinenya fleksibel, jadi semakin awal jenengan mengikuti kegiatan ini, semakin baik. Jadi jenengan masih punya spare waktu panjang sampai wisuda. Begitu ya, teman-teman. Jadi sosialisasi ini bersifat wajib sebenarnya, biar tahu. Nah, kembali lagi. Kemudian kegiatan yang keempat itu pengembangan platform, begitu. Kemudian kegiatan selanjutnya, kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan KKN. Nah, kita contohkan satu persatu. Contohnya kegiatan pertama, itu tadi pemberian penyuluhan, pelatihan, pengajian, dan seterusnya. Itu contohnya kayak membuat video edukasi, terus membuat pamflet, dan lain sebagainya. Nah, video ini tentang, misalnya tentang edukasi tentang penyuluhan, pelatihan, pencegahan, penanggulangan kalau kita itu misalnya kekerasan seksual atau pernikahan dini, dan lain sebagainya itu bisa. Nah, itu bobotnya 0,5 SKS dikali 6 kegiatan. Jadi, teman-teman, ini bentuk fleksibilitas ke selanjutnya. Kalau mahasiswa itu, mahasiswa reguler itu biasanya kegiatan pertama ini hanya boleh satu kali. Iya nggak, Mas, Pak Fazlur? Pemberian Eh, penyuluhan, pelatihan itu hanya satu kali. mm-mm. Jadi Gitu kalau ya. setiap setiap kegiatan itu hanya boleh satu. Nah, karena sifatnya biar beragam gitu ya, Pak. Ini kan berbagai fakultas juga, Bi. Nah, ini teman-teman untuk jenengan semua bisa dilakukan sendiri maupun kelompok. Tapi kami rekomendasikan kelompok. Toh bisa melalui online kan, kan seperti itu. Nah, bentuk fleksibilitas selanjutnya itu satu kegiatan bisa dipakai sampai memenuhi SKS. Yang penting ada outputnya dan ada laporannya. Begitu misalnya membuat video, berarti ada outputnya entah link YouTube atau link Google Drive, bukan jangan link Google Drive tapi link YouTube atau link media sosial yang lain. Begitu. Terus kalau membuat pamflet tuh berarti kelihatan di screenshot misalnya di post di mana, di post di X misalnya, lah di screenshot postingannya, di post di IG, di screenshot postingannya beserta eh, like dan komennya kan seperti itu. Jadi sudah ada output dan laporannya nanti dilampirkan di laporan seperti itu. Kemudian kalau misalnya eh, pendampingan belajar, berarti kan melakukan pendampingan belajar, melakukan bimbingan belajar lah seperti itu, baik secara online maupun offline. Kalau
Biasanya kalau yang reguler itu offline. Jadi ini online nggak apa-apa. Kan ada nih, ada jamnya nih, ada eh, apa namanya, ada waktunya. Kegiatan dilakukan selama 35 jam atau selama 13 hari kerja. Jadi satu SKS, untuk mendapatkan satu SKS itu harus 13 hari kerja dengan kegiatan setiap hari rata-rata 3 jam. Seperti itu. Harus 37,5 jam. Begitu. Itu baru satu SKS bobotnya. Kalau dikali 3 silakan dikali. Seperti itu. Dan itu harus ada outputnya. Outputnya entah misalnya di video atau di foto dan lain sebagainya. Begitu nanti dilampirkan di laporan. Melakukan pendampingan belajar online dalam bentuk les privat. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian pendampingan manajemen UKM ini melakukan pendampingan untuk melatih atau mendaftarkan jualannya secara online. Seperti itu. Jadi bobotnya 0,25 SKS atau seperempat SKS. Begitu. Kemudian ada juga yang mengembangkan platform pembuatan sistem informasi penjualan online dan lain sebagainya. Jadi yang bisa membantu masyarakat. Itu konversinya 2,5 SKS. Jadi teman-teman biasanya ya sudah itu fokus di kegiatan pertama dan kedua. Jadi mereka membuat semacam bukan pelatihan ya, pendampingan, atau mereka membuat semacam penyuluhan secara online. Pendampingannya juga secara online, seperti itu. Nah, itu bisa dikonversi menjadi SKS karena KKN itu 3 SKS, maka jenengan programnya harus memenuhi 3 SKS, seperti itu. KKN untuk KKN ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau Eh, ditanyakan? Silakan. maaf Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya. Tadi itu yang ber, bisa individu atau berkelompok itu yang KKN ya Ustadz ya? Semuanya bisa, Mas. KKN maupun PPL semuanya bisa individu maupun kelompok. Tapi kami sarankan kelompok agar bebannya lebih ringan. Dibagilah seperti itu. Baik Ustadz, kan dari teman-teman yang hadir ini kan kita Mhm. bisa dihitung jari nih Ustadz. Apakah kita satu Mhm. kelompok bisa gitu? Ustadz? Bisa, Mas. Silakan kalau mau seperti itu. Nanti silakan di screenshot. Yang nggak punya nomornya jenengan bisa WA ke saya, Mas. Minta nomornya si siapa gitu. Silakan. Begitu, Mas. Nggak apa-apa. Atau gini aja, di chat ini kan bisa Mas Ali bisa di chat ini langsung munculkan Nah, nomornya di sini tidak apa-apa. silakan, Diketik mau nomor itu. seperti itu juga silakan. Ha, bebas. Nggak apa-apa, Mas. Satu satu yang ikut ini mau satu kelompok silakan. Begitu. Nanti mungkin ada ide gimana penyuluhannya gimana agar lebih mudah, pelatihannya seperti apa biar lebih mudah, pengajiannya seperti apa agar lebih mudah. Yang penting tuh ada outputnya, entah recordingnya atau mungkin ada linknya, link YouTube atau mungkin ada postingannya dan lain sebagainya. Nanti linknya dilampirkan di laporan. Yang penting itu aja sih. Kami ngeceknya hanya sebatas itu. Kami nggak akan mungkin sampai ikut. Misalnya jenengan bikin penyuluhan, kami nggak akan hadir, nggak bisa. Karena mungkin bisa aja itu bertepatan dengan kegiatan kami, kan seperti itu. Kami paling ngeceknya cuma di link yang jenengan lampirkan di laporan. Begitu, Mas. Oh, baik Ustadz. Nah, untuk yang selanjutnya pertanyaan kedua Ustadz, tadi ada yang tentang em, apa kelas itu masuk ke sekolah itu Ustadz, itu bisa misalnya seperti lembaga pendidikan atau harus sekolah Ustadz? Bisa lembaga pendidikan. Bisa Baik. non formal kan maksudnya kan lembaga pendidikan kayak pesantren gitu kan. Iya betul Ustadz. Betul, itu bisa. Karena yang sebelum-sebelumnya itu yang penting lembaga pendidikan dan ada laporannya atau ada outputnya seperti itu. Baik Ustadz. Nah, untuk lembaga pendidikan ini pendidikan apa saja boleh Ustadz? Boleh, mau nggak harus sekolah, nggak harus pondok, nggak harus pesantren, mau apa namanya bimbingan bimbingan belajar, mau yang lain, pokoknya boleh lah.
lembaga pendidikan yang penting ada outputnya udah jelas ini lembaga pendidikan. Nah, Baik. Nah, gitu. Jadi itu kalau ya contohnya udah saya, silakan. ah, Ah, contohnya saya Ustadz yang berkecimpung di dunia pendidikan bahasa Inggris boleh Ustadz. boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Siap, baik. Ah. termasuk yang misalnya stay di Saudi. Nah, stay di Saudi yang jadi Mbak ini ada yang hadir nggak? Hadir, Pak. Nah, Mbak Mita ini kerjanya di Saudi apa kok standby di Saudi? Iya, Pak. Nanti tanggal 9 insya Allah ke Saudi sama si Ratu juga. Kerjanya apa di Saudi? Itu bimbing jamaah Nah, bimbing umroh. jamaah. Heeh. Oke, itu juga bisa dijadikan apa kegiatan untuk KKN, Mbak? Itu masuk ke penyuluhan, pelatihan atau pelatihan. Kan jamaah-jamaah toh yang penting ada apa namanya? Ini ada outputnya yaitu video misalnya, video rekaman, entah diedit entah gimana. Maksudnya diedit biar lebih bagus atau gimana. Yang penting ada videonya. Kemudian monggo mau diupload di YouTube, nanti linknya dilampirkan di laporan atau di media sosial. Nanti linknya juga dilampirkan di laporan seperti itu. Nah, kalau semisal Mbak Mita dan yang lainnya itu mau fokus ke satu kegiatan, misalnya pemberian penyuluhan dan pelatihan aja, itu dibuat 6. Misalnya di post semuanya di IG, berarti ada 6 post. 6 postingan seperti itu. 6 postingan di IG. Ada 6 link artinya. Di laporan itu ada 6 link agar bisa dikonversi menjadi 3 SKS. Begitu ya, teman-teman. Termasuk Oh, yang mengajar. Heeh, betul. Termasuk yang berat, mengajar. berarti Ya, dibagi-bagi ya, Pak? ya silakan. Heeh, mau dibagi-bagi atau pokoknya ada 6 link untuk 6 postingan. Begitu. Mau diposting di YouTube atau di IG, di media sosial lah. Seperti itu. Begitu. Begitu. Cukup atau ada lagi yang mau tanya silakan. Bapak, ini saya mau tanya. Ya, silakan. Ini maaf Pak, dari tadi keluar masuk mulu, jadi Oh banyak yang iya. ketinggalan. Oh Iya, iya, oke. saya sinyalnya buruk di sini. Mbak Nisa, Ini oke. Pak, saya kan di Banten. Kayaknya Mm-mm. saya sendirian, saya tuh sendirian jadi yang mahasiswa online, terus yang tinggal di Banten. Nah, saya bingung kalau untuk KKN-nya nanti kalau berkelompok gimana ya, Pak? Maksudnya tuh Oh, berkelompoknya itu kita tugasnya bikin kelompok atau saat penyuluhan nih misalnya KKN penyuluhannya Pak ya biasanya, Pak. iya, oke. Nah, itu Ini, gimana? Saya sendirian atau sama oh iya, orang penyuluhan yang lainnya aja? oke. Sebenarnya bebas, Mbak. Mau sendirian, mau bersama teman-teman. Yang penting ada produknya. Mau penyuluhan, mau pelatihan. Nah, Oh, kelompoknya itu kelihatan nanti ketika di laporan. Laporan, laporan baik. KKN. Oleh satu siapa dua siapa gitu kelihatan lah nggak percuma jenengan penyuluhan kok ikut kelompok tapi laporannya enggak kan percuma gitu loh nggak ada buktinya maksudnya nggak Iya, ada Pak. buktinya nggak ada yang bisa dibuktikan seperti itu Mbak Heeh. Ini mau nanya lagi, Pak. ya silakan. Tadi kayaknya saya udah ketinggalan atau ini belum ada pembahasannya ya? Ini untuk KKN ini kita udah bisa mengajukan dari sekarang belum Pak? Contohnya ke pengadilan agama atau ke KUA gitu Pak Oh itu untuk PPL memulai Mbak KKN. itu PPL KKN itu ke Oh gitu. masyarakat KKN itu ke masyarakat itu PPL dan saya belum nanti akan saya sosialisasikan yang PPL ini yang KKN dulu. Oh Bedanya, gitu Pak ya. KKN itu kuliah kerja nyata Heeh. ke masyarakat. PPL itu magang ke lembaga-lembaga yang memang mendukung keilmuan prodi. Kayak KU, Oh kayak pengadilan agama, iya, terus juga ada kantor advokat, lembaga konsultasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. baik Pak. Jadi kalau KKN ini berarti tugas mandiri langsung ke masyarakat gitu ya Pak ya? Ya, mau mandiri, mau kelompok, bebas. Seperti itu. Baik Pak. Heeh. Baik Pak. Oke. Ada Bapak lagi? ini maaf ada batas waktunya apa gimana?
Oke, batas waktunya tuh sampai wisuda, sebelum wisuda. Pokoknya sebelum wisuda itu laporan KKN harus ada di Prodi. Begitu. Nanti akan ada link untuk mengumpulkan apa namanya mengumpulkan laporan. Begitu ya batasnya. Kemudian kalau yang jenengan tanyakan batas waktu, maksudnya lama waktu KKN itu nggak ada. Ya, pokoknya misalnya nih dalam 2 hari kok eh, jenengan yang memilih penyuluhan atau pelatihan itu kok sudah memenuhi 3 SKS atau 6 kegiatan, maka ya silahkan berarti 3 hari aja udah bisa, udah selesai seperti itu, begitu, Mas dan Mbak. Jadi batas waktunya ya wisuda itu, begitu. Ada lagi? Oke, teman-teman. Jadi Berarti intinya gini, teman-teman. Untuk KKN kelas sore, Bapak Ibu, eh, untuk KKN kelas sore ini fleksibel, tidak seperti KKN reguler ya, Bapak Ibu ya. Betul, Jangan betul. dianggap seperti KKN reguler harus ada waktunya 2 minggu. Nah, tidak seperti itu. Nah, di sini Heeh. KKN untuk kelas sore itu sudah Mas Alwi jelasin harus memenuhi 3 SKS. Produknya apa? Produknya ya ada nomor-nomor di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada jelas. Kalau produknya itu membuat video edukasi, itu kan nilainya 0,5. Berarti video edukasinya supaya sampai 3 SKS harus dikali 6. Berarti baru cukup 3 SKS. Gitu ya. Atau bisa juga membuat video satu, membuat flyer satu, kemudian ceramah satu, dikombinasikan dengan apa ya? Dikombinasikan dengan proker-proker yang lain, itu bisa asalkan memenuhi 3 SKS. Hmm, betul. Begitu ya, Mas Alwi ya? Seperti itu. Heeh, seperti itu, betul. Nah, tapi kalau ini Bapak Ibu harus jelas diketahui untuk KKN reguler yang hal seperti itu tidak diperbolehkan. Misalkan satu yang nomor 2 ini mendampingi belajar semuanya 3 SKS. Nah, semuanya mendampingi mengajar itu tidak boleh. Tapi untuk kelas sore boleh. Misalkan Mbak Anissa nih Iya, di Banten sudah memenuhi jamnya ini 37 jam mengajar 37 jam selama 37 jam mengajar sudah terpenuhi berarti sudah terpenuhi tiga SKS. Nah, itu yang tinggal dibuatkan laporannya harus berbentuk video atau berbentuk foto atau bentuk flyer. Kalau ingin berbentuk video harus diupload di YouTube dengan ada logo Unisulanya gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, untuk KKN clear ya, Mas Farid paham? Baik Ustadz, insya Allah paham. Oke, insya Allah Dengan paham ya. buku Eh, pedoman KKN ini kita bisa mungkin mempelajari lebih lanjut mungkin Ustadz ya. ya. oke. Saya kirimkan juga contoh laporan ya, teman-teman, biar nggak bingung. Jadi nanti Monggo, monggo. KKN, PPL juga tetap harus bikin laporan, bukti kalau jenengan sudah melaksanakan seperti itu. Yang penting ini laporan Bapak Ibu. Yang penting ini Mm-mm, laporannya untuk mengkonversi ke SKS. betul. Baik Oke, Ustadz, siap Ustadz. oke. Sudah paham, jadi bisa dilanjutkan ke materi sosialisasi ke materi selanjutnya, yaitu PPL ya, teman-teman. Oke, monggo weh. PPL. Oke. Terlihat teman-teman udah ganti ya ke PPL. Langsung aja saya langsung ke poinnya. Kalau yang pengantar, latar belakang kegiatan, terus honorarium dan lain sebagainya. Oh iya, ini tidak dipungut biaya ya, semuanya include dengan UKT. Begitu, teman-teman. Jadi eh, saya langsung ke intinya saja. Saya langsung ke intinya. Jadi yang pendahuluan dan lain sebagainya itu tak lewati. Nah, waktu pelaksanaan itu kan intinya, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu totalnya 1 bulan atau 4 minggu. Boleh di 2 tempat, yaitu kantor urusan agama atau dan di lembaga peradilan agama. Boleh. Nanti kalau butuh surat permohonan akan kami buatkan dan harus menggunakan jas alma mater. Makanya kemarin kan saya koordinator sebagai koordinator, saya woro-woro yang mau bikin jas kan seperti itu.
Nah, jasnya sudah mulai didistribusikan atau dikirim ke teman-teman semua, begitu ya. Nanti kalau ada yang mau beli jas lagi, segera diisi Google Form yang sudah disediakan, begitu. Nah, terus kemudian kembali lagi, boleh kok 1 bulan PPL atau magang di satu tempat. Misalnya nih, oh bapak saya punya teman pegawai KUA, saya tak magang di sana aja selama 1 bulan. Boleh seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting nanti ada laporannya dan foto-foto kegiatan, lampiran, seperti itu. Kemudian untuk solusi bagi yang di Saudi, Mbak Mita dan Mbak Ratu di Saudi s- sepanjang tahun atau gimana Mbak? Biasanya sebelum hajian, Pak, pulang. Sebelum 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 hajian. hajian tuh apa? Musim haji. Oh musim haji. Iya, Sebelum musim jadi haji pulang. jadi Pulangnya sebelum musim haji gitu. iya, jadi pas Idul Fitri. Oh pulangnya nanti berarti sekarang berangkat, pulang lagi tahun depan gitu. Iya, Sebelum Idul enggak, Fitri. Pak. Heeh. Oh gitu. Oke. Berarti untuk Mbak Mita dan Mbak Ratu diusahakan pas pulang melaksanakan PPL. Nanti untuk lebih lanjut misalnya kok nggak memungkinkan atau harus PPL di Saudi, ya dikonsultasikan dengan saya atau dengan Pak Nizar. Begitu ya. Tapi Baik, Pak. selama ini itu PPL ya di Indonesia. Tapi ada kok kemarin yang dia menjadi mutawif di standby di Saudi, itu dia PPL di Saudi. Sampai bikin skripsi juga di Saudi. Begitu. PPL-nya di pengelolaan wakaf, dana wakaf di Saudi. Kemudian skripsinya, ujiannya juga di Saudi. Ujian skripsinya secara online lewat Saudi, ketika dia berada di Saudi. Jadi insya Allah lah nggak apa-apa. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman sebenarnya apa ya? PPL ini agak lebih apa? Agak lebih rumit daripada KKN karena apa? Karena PPL ini sangat beririsan dengan lembaga lain, yaitu lembaga KUA maupun lembaga pengadilan. Begitu. Beririsan dengan lembaga lain, jadi agak lebih rumit. Makanya kita mewajibkan mahasiswa yang PPL atau magang itu menggunakan jasa alma mater, karena di sana jenengan seakan-akan sebagai pegawai, pegawai sana, begitu. Nah, jenengan seakan-akan pegawai di sana, maka ya harus mengikuti jam kerja, terus kemudian apa namanya ritme kerja, terus kemudian ada materi-materi juga harus dengan kerjakan di sana misalnya, atau misalnya pekerjaan di sana ya harus dikerjakan dan lain sebagainya, disuruh disuruh apa juga harus ikut dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terkait teman-teman yang sudah bekerja, itu mungkin nanti ada kebijakan dari Pak Kaprodi, bisa ditanyakan lebih lanjut aja. Lebih lanjut ke saya atau ke Pak Kaprodi. Misalnya nih, saya pekerjaannya sebagai polisi, ini saya harus gimana PPL-nya dan lain sebagainya. Nah, itu tetap harus tak koordinasi dulu ke Pak Kaprodi, gimana apakah ada kebijakan khusus atau seperti apa soalnya. Yang namanya polisi kan nggak bisa seenaknya izin, apalagi selama 1 bulan. Terus misalnya saya bekerja sebagai misalnya di pabrik, nah nggak bisa seenaknya izin. Nah nanti kan ada kebijakan khusus, bagaimana agar SKS PPL itu tetap terpenuhi. Jangan sampai jenengan dikasih nilai cuma-cuma. Kan kan seperti itu. Soalnya Pak Kaprodi juga harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan dekan dan di atasnya kan seperti itu. Begitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang sudah bekerja, mungkin bisa chat saya mendeskripsikan nama, NIM, terus deskripsikan kerjanya sebagai apa, terus apa pekerjaannya apa, seperti itu. Pokoknya dideskripsikan lah kerjanya, harus masuk berapa jam sehari dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa libur seenaknya 1 bulan. Nanti siapa tahu ada kebijakan dari Pak Kaprodi, gitu. Nah, kemudian PPL ini yang penting dilaksanakan selama 1 bulan dan nanti pasti jenengan semua butuh surat pengantar.
surat pengantar itu bisa dimintakan ke saya melalui WA dengan menyebutkan nama, NIM, dan tujuh tempat PPL dan waktu waktu pelaksanaan. Nanti akan saya share infonya atau mekanismenya seperti itu. Nah, untuk monitoring ini nggak ada, jadi nggak ada monitoring. Bisa jenengan laksanakan. Yang penting dibikin laporannya dan dilampirkan foto-foto jenengan ketika PPL. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Untuk waktunya apa ya, Wi ya? Harus full ya. Oh Eh, iya, 1 bulan ya. waktunya harus Full 1 bulan full satu dan bulan. harus 1 bulan dan sama deadline-nya juga sebelum wisuda. Jadi sebelum wisuda Hmm. laporan itu harus sudah diprodi. Begitu amannya ya sebelum munakosa. Munakosa itu biasanya 3 minggu sebelum wisuda. Amannya seperti itu. Oke. Berarti untuk lembaganya kan ada KUA sama Pengadilan Agama, kantor Pengadilan advokat boleh, agama, Wi? kantor advokat boleh, terus kemudian pokoknya yang linear dengan prodi. Kayak misalnya lembaga pengelola Zakat zakat, dan wakaf ya. harta zakat, terus Heeh. pengelola dana wakaf, terus kemudian ada lembaga mediator, misalnya konsultan dan lain sebagainya. Pokoknya yang mendukung keilmuan prodi, jangan sampai magang kok di sekolah, itu kan sangat berseberangan dengan prodi. Magang di bank misalnya, itu kan berseberangan dengan prodi. Seperti itu. Jadi banyak tempatnya. Jadi Kayak gitu. berbeda ya Bapak Ibu ya dengan KKN ya. Kalau untuk PPL ini full 1 bulan dan harus terus menerus. Nah, Mm-mm. gitu. Betul, karena beririsan langsung dengan lembaga lain. Begitu, teman-teman. Nanti kalau ada yang bermasalah, misalkan terkait dengan jam kerja, eh, kita usahakan dengan komunikasi dengan Pak Nizar. Nanti bisa hubungi saya Iya, atau Mas Alwi nanti. Di grup juga ada betul. apa-apa. Di Ah, grup juga ada Mas Alwi. Saya juga lihat nanti Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. betul. Ada yang mau ditanyakan di sini, di forum ini? Silakan. Oke. Saya rasa nggak ada, Pak Fazlul. Oh, ada. Silakan. Eh, Pak Alwi, Nggih? izin tanya. Mm-mm. Itu surat itu kan nanti kan PPL-nya kalau misalnya nih kita mau PPL-nya itu kan tadi pilihannya misalnya 2 tempat gitu ya. Mm-mm. Pengadilan agama atau misal saya milih KUA saja itu kan berarti kan 1 bulan full saya di KUA gitu ya Pak ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu nanti surat pengantarnya itu eh, bisa diminta secepatnya misalnya katakanlah apa ya misalnya saya mau minta surat pengantarnya besok gitu itu bisa Pak. Bisa, Mbak. Tapi gini, biasanya teman-teman saya jelaskan dulu alurnya. Alurnya itu jenengan semua datang ke tempatnya. Datang ke tempatnya, kira-kira tempat ini nerima nggak mahasiswa magang? Kalau nerima itu kapan? Misalnya, kan ada tuh yang, oh nggak nerima, maaf. Bukan nggak mau, tapi untuk bulan ini sudah penuh, jadi kosong lagi bulan depan. Nah, dipastikan dulu tanggalnya. Karena kan surat pengantar harus ada tanggalnya, Mbak, Mas. Seperti itu. Untuk kalau udah ada tanggalnya, hari itu saya buatkan nggak apa-apa. Begitu. Nah, terus kemudian setelah dapat tanggalnya di tempat PPL, ajukan surat ke saya, Japri, Japri ke saya, sebutkan nama, NIM, lokasi PPL, dan tanggal mulai PPL sampai berakhir PPL. Misalnya nih tanggal 10 Juli sampai 10 Agustus. Itu kan 1 bulan. Nah, itu. Kemudian setelah mengajukan surat pengantar, surat pengantarnya tadi di print kan saya kasih secara online di print diajukan di print lalu diantar ke lokasi PPL. Nah, di lokasi PPL biasanya mulai PPL-nya kapan nih? Kalau surat pengantarnya keluar tanggal tanggal 8 sedangkan PPL mulai tanggal 10 berarti lusa mulai PPL jenengan langsung ngantor di lokasi tersebut. Itu step selanjutnya. Selanjutnya lagi, minggu ketiga pas jenengan lagi PPL, minta ke saya form eh,
permohonan nilai. Jadi nilai PPL itu bukan dari kami tok, tapi juga dari lembaga itu. Lembaga itu kan yang tahu, misalnya nih, Mbak Asri magang di KUA, melakukan PPL di KUA, itu berarti Mbak Asri harus harus minta ke saya. Saya soalnya kadang lupa ya, minta ke saya form untuk permohonan nilai. Kan lembaga KUA tadi yang paling tahu Mbak Asri itu selama di KUA itu gimana, kan begitu. Kerja apa enggak, bantu-bantu apa enggak, belajar atau enggak, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi nilai juga dari mereka. Terus setelah form permohonan nilai dikirim, kemudian berakhir masa PPL karena udah 1 bulan misalnya. Berakhir masa PPL, kemudian bikin laporan, laporannya kirim ke saya. Nanti akan ada mekanisme nyantah laporannya kirim ke saya langsung atau mengisi Google Form. Begitu, Mbak. Jadi alurnya seperti itu. Begitu. Oh iya Pak, terima kasih. Soalnya tadi agak bingung kayak misalnya apa alurnya tadi itu loh Pak, kayak Heeh. apakah langsung bawa surat, langsung ditaruh di sana atau bagaimana seperti itu maksud saya tuh. Oh ya. Oke. Jadi Jadi memang baik. kayak kita tuh harus konfirmasi dulu ke sana Betul, gitu ya Pak ya. betul. Oke. Baiknya konfirmasi dulu ke sana karena sana itu kan lembaga resmi pasti, meskipun konsultan itu juga lembaga resmi, kan seperti itu. Jadi dikonfirmasi dulu, nerima enggak? Kalau nerima itu mulai kapan? Oh, mulai besok enggak apa-apa. Oh, langsung hari itu tak buatkan surat. Ajukan surat ke saya, pagi ajukan surat, siangnya langsung tak buatkan. Maksudnya langsung tak kirimkan, gitu. Ada lagi silakan. Masalah ini Pak, ini tadi di sini eh, yang Pak Alwi membagikan layar ini kayaknya tadi Ah, saya membaca ada kayak peraturan ini berpakaian gitu. Apakah harus sama yang seperti di sini atau kayak tergantung di mana kita PPL-nya gitu ah. peraturannya? Ma- Oh, mengenai itu ya, mengenai pakaian. Nah, mengenai pakaian, itu kalau kita sesuai dengan PPL, tempat lokasi PPL kan nggak bisa, karena kalau mereka pakai seragam kan kita nggak bisa. Tapi setidaknya kita menggunakan pakaian rapi. Ini contohnya wajib berpakaian celana atau blus hitam dan baju putih rapi, memakai jas alma mater dan bersepatu pantofel. Ini contohnya karena ada kok. Misalnya nih, Senin pakai putih dan jas, Selasa mau pakai hem bebas, Rabu, Kamis, Jumat itu pakai batik misalnya. Ada kok seperti itu. Dan nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau ke lokasi PPL ke celananya, pakai celana jean misalnya. Itu kan nggak boleh, nggak diperbolehkan karena nggak sopan. Wong kita ke magang di kantor pelayanan masa gunakan kayak pakai berpakaian seperti itu. Terus juga menggunakan misalnya eh, apa semi, ya kalau dibilang kaos tapi kok ada kerahnya, tapi kalau dibilang baju kok kancingnya cuma separuh misalnya. Itu kan ada tuh apa namanya itu, semi-semi hem itu loh, kan seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu New pokoknya. Polo, wih. New Kaos Polo. polo itu ya, seperti yang dipakai Pak Fazlul itu ya. Oh, nah apa New namanya? Polo. Kaos polo. Nah, seperti itu. Itu kan nggak sopan. Intinya adalah bukan pakai putih, tapi pakai pakaian yang sopan. Kalau pakai putih tapi kaos putih ya sama aja. Kan seperti itu. Yang penting pakai pakaian yang sopan. Begitu. Begitu teman. Oke, monggo silakan Mas Fikri. Silakan. Eh, ada pertanyaan lagi? Silakan. Bapak mau nanya, Mm-mm. ini untuk mulainya KKN dan PPL ini kan berbeda ya Pak ya? Mm-mm. Untuk KKN sendiri itu kira-kira dimulai bulan berapa ya Pak? Soalnya tadi saya telat kayaknya, Oke. nggak dengar. Fleksibel, Mbak. PPL juga. Mau KKN dimulai besok silakan. Mau PPL dimulai besok Baik. silakan. Yang penting amunisinya sudah komplit. Misalnya jas, jangan udah punya. Terus tempatnya sudah fix. Nah, itu kan amunisi yang digunakan. Pokoknya kalau udah siap, Ya, silakan PPL, silakan KKN. Gitu. baik Jasnya Pak. Untuk untuk batasnya jas, sebelum wisuda, ya, Pak.
Nah, batasnya sebelum wisuda yang penting. Baik, Pak. Teman-teman yang kemarin udah pesen jas, itu kemarin hari Senin saya kirimkan. Selasa atau Senin itu saya kirimkan karena apa? Telat karena saya minta ke universitas itu agak lama responnya. Yang pertama, yang kedua saya pulangnya jam 5, sedangkan apa namanya jasa kirimnya itu jam 6 udah tutup. Jadi seringkali saya pulang itu udah tutup seperti itu. Jadi agak telat saya. Oke, mungkin ini proses pengantaran begitu teman-teman. Ada lagi yang mau tanya silakan. Teman-teman, bagi yang mau bertanya, eh, eh, pesan buat teman-teman yang kalau misalnya kita jadi berkelompok dalam PPL, tolong habis ini langsung dibikin grupnya ya. Berkelompok dalam KKN. Kalau PPL karena dilakukan offline, sedangkan misalnya Mbak Astri di Demak, Mbak Hena di Jakarta misalnya itu agak sulit Mbak. Silakan kalau mau dilakukan sendiri-sendiri PPL-nya. KKN nggak apa-apa karena bisa diakali dengan online. Tapi kalau PPL karena harus offline ya silakan nanti disesuaikan mau berkelompok atau gimana silakan gitu. Nanti Cukup, langsung bikin cukup, grup aja komunikasi begitu. Cukup kayaknya Mas. cukup. Oke. eh Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan lancar ya untuk PPL dan KKN-nya. Ya, untuk timeline-nya KKL dan PPN ini dimulai dari sekarang, dari semester 7, kalau khusus yang kelas sore, dan yang RPL bisa dimulai dari sekarang nanti sampai sebelum wisuda. Jadi, sebelum wisuda tidak ada lagi yang apa tuh? Yang belum membuat laporan KKN dan KKN. Jadi pas udah wisuda ternyata belum KKN belum PPL, otomatis wisudanya diundur. Tuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus ya jangan lupa nanti kalau misalkan laporan, jadi gini Bapak Ibu, laporan yang dikumpul kepada Mas Alwi atau saya nantinya itu yang akan berpengaruh pada nilai Bapak Ibu. Nah, semester besok teman-teman dari kelas sore itu sudah mengambil mata kuliah KKN. Nah, kalau sudah ada laporannya, nanti KKN-nya diisikan. Jadi mata kuliah KKN itu akan dimasukkan ke dalam daftar nilai ibu bapak kalau sudah ada laporannya. Jadi kalau masih belum ada apa ya, belum ada laporannya, ya belum bisa kami masukkan. Itu ya Mas Alwi ya. Ya gitu. Oke. Tapi teman-teman, tadi kan saya bilang kalau Hmm. deadline-nya sebelum wisuda mau di KRS-kan semester besok, tapi KKN-nya masih misalnya masih se- besok semester 7 ya Pak Fazlur. Ya semester 7. Teman-teman kelas sore. Misalnya nih kelas sore semester 7 besok di KRS-kan KKN. Tapi KKN-nya masih semester 8 misalnya. Hmm. Karena mau agak molor wisudanya misalnya. Nggak apa, nanti tetap bisa kok dan apa namanya tidak mengurangi apa kuota SKS karena SKS kan harus dibatasi maksimal Hmm. 24. Nah, caranya nanti biar saya komunikasi ke UNIF. Bisa nggak KKN yang semester 7 ini disesuaikan nilainya karena dia udah KKN nih gitu. Nanti saya yang komunikasi ke UNIF. Begitu Mas dan Mbak. Jadi deadline-nya tetap sebelum wisuda. Walaupun pengambilan mata kuliahnya itu semester 7 lah katakan semester besok gitu. Begitu. Semester besok semester 6 wih. Oh ya, semester 6 lah katakan. Nah, tapi pelaksanaannya semester 7 atau masih berapa? 7 bulan lagi, silakan, nggak apa-apa. Nanti akan saya bantu komunikasi ke universitas. Begitu. Jadi Eh, itu bentuk fleksibelnya juga. Gitu. Kalau yang reguler kan semester 6 ya harus dilakukan di semester 6. Kalau hmm. jenengan ya harus ada pelayanan ekstra lah seperti itu. Begitu ya, Oke. teman-teman. Oke, baik Bapak Ibu, untuk malam ini saya rasa cukup ya untuk pembekalan KKN. Silahkan bergabung kelompok dan mencari apa ya, mencari teman-teman atau kelompok yang sefrekuensi gitu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa untuk mencari lokasi PPL-nya.
Ya, jadi fleksibel lokasi PPL-nya boleh di PA, boleh di PE, boleh di KUA, boleh juga di kantor advokat juga boleh, asal berkaitan dengan hukum keluarga. Saya rasa cukup untuk malam hari ini, Bapak Ibu. Semoga lancar. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Oke, Terima Matur kasih ya. suwun, Wi. Ya, sama-sama Pak. Makasih, Pak. Oke, Ya, sama-sama sama-sama. Mas Mbak. Saya akhiri, nggih. Oke.